Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, ayo ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa mulai.
tentang kecepatan dan debit. Di bab 2 kita sudah belajar tentang kecepatan dan debit. Bagaimana kita mencari kecepatan, bagaimana kita mencari debit beserta satuan-satuannya. Nah, sekarang kita masuk di bab 3 yaitu tentang denah dan skala. Mungkin untuk pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari tentang denah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian itu mampu menguraikan pengertian denah setelah mengamati video yang akan Ibu tampilkan. Terus dapat menyimpulkan cara membaca denah dan titik koordinat setelah mengamati video. Setelah itu kalian akan mampu membuat denah dan menentukan titik koordinat setelah menyaksikan video. Yang terakhir kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Itu tujuan kita belajar hari ini. Sekarang kita saksikan dulu ada video sebelum kita masuk ke materi pembelajaran. Tolong diamati. Rumah dan tekon. Setiap hari, Dwi pergi ke sekolahnya. Kita amati bersama-sama. Sepeda. Video sebelum kita masuk ke Walaupun materi. perjalanan jauh dan berliku-liku, Kira-kira Dwi selalu apa yang berkata, dia lakukan? dalam perjalanan, dia pun juga bernyanyi loh. Dia tidak bosan. Perjalanan Dwi cukup panjang loh adik-adik. Yuk kita lihat. Dwi harus berjalan lurus melewati padang rumput. Kemudian dia melewati kantor pos dan supermarket. Dan setelah itu dia juga melewati taman. Wah, Dwi sudah sampai di sekolah. Nah adik-adik, dalam perjalanan Dwi tadi, Dwi melewati jalan yang berliku-liku. Nah, kalau teman-teman Dwi ingin main ke rumah, bisa nyangkut nih, karena jalannya yang berliku-liku. Untuk itu, Nah, ada video sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini. Apa kira-kira video itu yang Ibu tampilkan tadi tentang apa itu? Tentang anak yang sekolah menaiki sepeda menuju sekolah. Tetapi banyak tempat-tempat yang dilalui. Tadi dia melalui tempat apa itu yang dia lalui? Kantor pos, supermarket, dan dia jalannya berliku-liku. Kira-kira kalau kita tidak pernah ke rumah si anak tersebut, kita mau ke sana, apakah kita tahu tempat itu di mana? Nggak tahu. Jadi bagaimana cara memudahkan kita untuk mengetahui letak suatu tempat atau rumah seseorang? Dengan melihat denah. Nah, itulah materi kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang denah. Jadi denah suatu tempat. Kalau kita mau menuju suatu tempat agar kita mudah menemukannya, kita melihat denah agar tidak apa? Tersesat. Ya, betul. Sekarang Ibu akan menampilkan materi kita tentang denah. Sebelum itu, Ibu ada bahan ajar yang bisa kalian amati sambil melihat video yang Ibu tampilkan. Kita amati, kita pahami materi kita hari ini tentang denah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar matematika tentang denah dan skala.
Yang ini adalah bagian yang pertama. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Bahan ajarnya dibuka sambil kita Pernahkah saksikan kamu materi. melihat benang seperti gambar di samping ini? Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsi denah untuk memudahkan kita menemukan lokasi sebuah tempat. Untuk memahami letak suatu tempat pada denah, kita harus memahami arah mata angin terlebih dahulu sebagai petunjuk untuk menentukan suatu arah. Nah, ini adalah gambar arah mata angin. Dilihat baik-baik. Yang ini adalah utara. Kemudian ada timur laut, ada timur, ada tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Nah, pada arah mata angin ini yang umum digunakan adalah arah utara, selatan, barat, dan juga timur. Nah, ini adalah arah yang lengkapnya. Untuk memahami denah, kita harus memahami arah mata angin ini terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca denah. Nah, perhatikan di sini. Yang di kotak biru adalah rumah Jessie. Nah, rumah Jessie itu berada di sebelah selatannya rumah Aditya. Ini rumah Jessie, yang ini rumah Aditya. Ya, rumah Jessie berada di sebelah selatannya rumah Aditya. Lihat arah mata anginnya, ini di arah selatan. Sedangkan rumahnya Mita ini di sini berarti rumahnya Jessie ini ada di sebelah utaranya rumah Mita. Kemudian lihat di sini ada toko buku. Di sini tangan bermain. Nah, Diperhatikan berarti ya. toko buku ini ada di sebelah tenggaranya taman bermain. Ya, toko buku berada di sebelah tenggaranya taman bermain. Kemudian kantor pos dengan rumah Bayu. Berarti kantor pos ini ada di sebelah baratnya rumah Bayu. Lihat ya, mengarahnya ke arah barat dan arah Diperhatikan. Kemudian toko roti ini dengan rumah Rizky. Berarti toko roti ini ada di sebelah timurnya rumah Rizky. Kemudian menggambar denah letak benda. Nah, sebelum menggambar bagaimana benda, cara yang menggambar harus denah letak diperhatikan, benda. pertama, kamu harus menentukan salah satu benda sebagai titik acuannya. Nah, setelah itu tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Dan jika sudah menentukan arah mata anginnya, baru digambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Nah, misalnya di sini kita akan membuat denah sederhana beberapa letak tempat berikut ini. Sekolah berada di sebelah selatan rumah Edo. Rumah Edo berada di sebelah timur taman kota. Puskesmas ada di sebelah utara rumah Edo. Nah, di sini kita akan tentukan dulu adalah titik acuannya. Titik acuannya di sini kita pakai rumahnya Edo. Ya, rumah Edo kita jadikan sebagai titik acuan. Nah, kita tentukan arah mata anginnya. Nah, yang pertama, sekolah berada di sebelah selatan rumah Edo.
sekolah di sebelah selatan rumah Edo. Nah, berarti sekolahnya kalau selatan arahnya ke sini, nah ke arah bawah sini, ini berarti sekolah ada di sebelah sini, di sebelah selatannya rumah Edo. Kemudian yang kedua, rumah Edo berada di sebelah timur taman kota. Nah, rumah Edo ada di sebelah timurnya taman kota. Berarti taman kotanya ada di sebelah baratnya rumah Edo. Nah, rumah Edo ada di timurnya taman kota. Selanjutnya, puskesmas ada di sebelah utaranya rumah Edo. Nah, berarti arah ke puskesmas ada di sebelah utara rumah Edo. Jadi, ini adalah contoh sederhana untuk menggambar dengan letak benda. Berikutnya, kita akan menentukan rute perjalanan dari sekolah di sini dan tanahnya menuju rumahnya Adit. Lihat Adit berjalan. Jalan mana saja yang dilalui Adit dan arah mana ini. Perhatikan ya. Adit berjalan ke arah barat dalam jalan kedua. Kemudian di perempatan menuju ke utara. Kemudian dia belok ke arah barat lagi ke jalan kecil 1. Berarti rutenya Adit ke sekolah tadi ya, dari sekolah menuju ke arah barat ya, kemudian melalui jalan kecil 2 di arah barat sampai ke puskesmas. Nah, di perempatan jalan Adit belok ke utara menuju jalan Elang 2. Kemudian sampai di ujung jalan dia belok ke barat melewati jalan kecil 1 dan sampailah di rumah Adit. Sekarang kita akan menentukan posisi benda pada bidang koordinat. Nah, kita dapat lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam kolom yang disebut dengan bidang koordinat. Nah, kotak-kotak ini adalah bidang koordinat, ya. Yang datar ini, yang vertikal ini yang huruf, dan yang horizontal ini adalah huruf, yang vertikalnya adalah yang angka. Nah, di sini ada gambar hewan-hewan. Nah, kita akan menentukan letak hewan-hewan ini berdasarkan titik koordinat dari petak-petak. Yang pertama ada kita menentukan koordinat dari ayam. Nah, lihat di sini cara membacanya. Di mana posisinya ayam? Yang pertama yang kamu lihat adalah huruf yang dulu, yang mendatarnya dulu. Ya, yang vertikalnya dulu, yang horizontalnya dulu yang kamu lihat, yang mendatar ya. Berarti di sini, nah, A. Berarti letaknya ayam pertama yang kamu baca A, baru kamu baca angkanya. Jadi ayam terletak pada koordinat A, 5. Ayam A, Ya, A dengan 5 yang dibaca hurufnya dulu A, 5. Kemudian bebek pertama yang mendatarnya ini adalah huruf B, kemudian yang ke sampingnya adalah huruf angka 2. Berarti bebek terletak pada koordinat B2. Selanjutnya sapi, kita lihat di sini huruf D. D berapa? Ya, D dengan angka 3. Berarti sapi terletak pada koordinat D,3. Selanjutnya adalah koordinat burung. Ya, yang pertama kita lihat hurufnya dulu ya. E, kemudian angkanya 1. Berarti letaknya terletak pada koordinat E1. Dan yang terakhir kambing dilihat terletak pada koordinat yang ini F. Nah, kemudian yang kayak ini 4. Berarti kambing terletak pada koordinat
belajar, adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang kurang paham? Atau sudah paham? Sudah. Sudah paham? Sudah. Karena sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin hanya Ibu tambahkan sedikit saja. Jadi materi hari ini tentang denah. Apa itu denah? Kita lihat bahan ajar kita dibuka. Apa itu denah? Apa itu denah? Denah merupakan gambaran keadaan suatu tempat atau wilayah lalu ini pada bidang data. Fungsi dari denah untuk memudahkan kita menemukan lokasi sebuah tempat. Ya, denah itu gambaran keadaan suatu tempat yang berfungsi memudahkan menemukan lokasi sebuah tempat seperti yang kita lihat di video pertama tadi. Jika kita ingin ke sekolah, untuk pertama kali jika kita tidak tahu arah kemana kita pergi, kita lihat denah atau rute perjalanan agar kita tidak tersesat. Itulah gunanya denah. Untuk memahami letak suatu tempat pada denah, kita harus memahami dulu arah mata angin seperti yang sudah diajarkan di kelas-kelas sebelumnya. Coba sekarang berdiri, kita ingat dulu. Kita menghadap ke timur semua. Ayo berdiri. Kita ingat materi kita tentang mata angin. Semua menghadap ke timur. Siapa yang masih ingat lagunya? Timur, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Riki, kok Riki masih di tempat? Kita ulang sekali lagi. Kita sambil menuju arah mata angin. Arah mata anginnya kita tunjuk sambil kita memutarkan badan. Dimulai dari timur. Kita berdiri menghadap ke timur. 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Ya, boleh duduk. Itulah arah mata angin. Jangan dilupakan ya, walaupun itu pelajaran di kelas sebelumnya, tapi kita harus tetap ingat. Itulah arah mata angin. Jika kita tidak tahu arah mata angin, gimana kita mau melihat denah? Kita tahu sebuah gambar, tapi kita tidak tahu arah mata angin. Nah, ini beloknya ke kanan atau ke kiri, selatan atau timur. Itulah gunanya arah mata angin. Terus cara membaca denah. Cara membaca denah itu hanya sesuai dengan arah mata angin. Biasanya di denah itu tidak menyebutkan seluruh mata angin secara lengkap. Biasanya yang digunakan hanya timur, selatan, barat, dan utara. 4 arah mata angin. Yang atas itu utara. Jadi lihat dulu arah mata angin, baru bisa kita menentukan denah. Terus yang terakhir tadi ada posisi benda pada bidang koordinat. Seperti sudah dijelaskan, koordinat itu apa Bu? Yang lebih tepatnya dia yang berbentuk kotak seperti yang dikatakan oleh video tadi itu. Yang vertikal dia ada huruf, yang horizontal angka. Tinggal kita lihat aja bendanya itu berada di kotak yang mana. Lihat dulu yang vertikal huruf itu, baru ke angka. Itulah titik koordinat. Apakah sudah paham? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Cukup? Sudah paham? Sudah. Kalau memang sudah paham, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok bintang, kelompok bulan. Ini ada LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok. Kerjakan secara berkelompok bersama-sama
Untuk yang pertama itu lihat dulu di situ ada petunjuk LKPD, yaitu berisi petunjuk cara mengisi LKPD. Setelah itu kalian lihat di situ ada 3 buah LKPD sesuai dengan materi kita hari ini. Yang pertama nanti ada LKPD untuk menentukan letak tempat suatu benda. Terus yang kedua nanti ada LKPD tentang cara mencoba menggambar denah. Terus yang ketiga ada menentukan titik koordinat. Silakan coba dikerjakan bersama teman kelompoknya. Ibu beri waktu kalian 10 menit. Silakan dikerjakan secara bersama-sama, berdiskusi. Bersama-sama sambil berdiskusi. Jika ada yang kurang jelas tentang LKPD, tanyakan kepada ibu guru. Secara bersama-sama berdiskusi. Dibaca yang benar, disilang yang benar. Disilang yang benar. Ya. Dibaca dan didiskusikan bersama-sama. Karena tugas kelompok yang ibu nilai, cara kalian berdiskusi juga akan ibu nilai. Jadi diskusikan dulu, dibaca bersama-sama. Riki boleh mendekat lagi ke Kelvin. Ya. Dibaca bersama-sama. Dibaca dulu atasnya itu keterangannya ya. Bersama-sama didiskusikan. Jangan terburu-buru, kerjakan dengan benar, diskusikan terlebih dulu. Waktunya masih 5 menit, jangan terburu-buru. Dibaca dulu. Dibaca terlebih dulu. Didiskusikan dengan temannya. Jangan terburu-buru. Dibaca baik-baik dulu. Dilihat lagi. Untuk yang LKPD pertama, kedua, coba dilihat lagi. Didiskusikan dengan baik. Dilihat lagi dari depan. Waktunya masih. Jadi coba dikoreksi dulu. Itu di atas ada nama, tuliskan nama kelompokmu. Di LKPD pertama ada nama, tuliskan nama kelompokmu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah selesai? Sudah, keduanya sudah selesai, kedua kelompok? Kelompok bintang sudah? Kelompok bulan? Sudah. Karena kalian sudah selesai, coba untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan, dibacakan LKPD-nya. Pertama untuk kelompok bulan terlebih dulu.
Bacakan LKPD-mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini, wakil kelompok 9. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai data. Di sebelah kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Di sebelah kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Ya, benar. Terus. Berdasarkan denah di atas, sebutkan rumah yang letaknya dekat dengan rumah Adi adalah rumah Budi dan rumah Siti. Rumah Budi dan rumah Siti. Ya. Rumah yang terletak di antara rumah Rama dan rumah Siti adalah rumah Ayu. Rumah Ayu. Ya. Rumah Bayu terletak di antara musola dan posyandu. Musola dan posyandu. Ya, betul. Pindah ke LKPD berikutnya. Rumah Roni berdekatan dengan sekolah. Karena itu dia selalu berjalan kaki jika pergi ke sekolah. Di depan rumah Roni terdapat masjid. Di sebelah kanan masjid terdapat rumah Doni dan Lala. Di sebelah kanan rumah Lala terdapat toko roti. Rumah Roni jauh dari pasar. Di hari Minggu Roni pergi ke pasar bersama ibunya untuk membeli sayur. Setelah membeli sayur, Roni dan ibunya pergi ke kantor pos yang terletak di belakang pasar. Ya, sebentar. Itu ada disuruh menentukan tempat dengan tanda-tanda tanya atau tempat-tempat yang masih kosong kira-kira diisi dengan tempat apa. Yang pertama sebelah sekolah itu ada rumah Roni. Ya, betul. Rumah Roni ada di samping sekolah. Terus ada lagi depannya masjid. Sebelah rumah Lala toko roti. Ya, betul. Dan yang terakhir itu ya, terus cukup dok untuk LKPD ketiga, biarkan kelompok bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki, wakil dari kelompok bintang. Izinkan saya untuk mempresentasikan Dena. Titik koordinat. Ya. Nah, jadi di bagian masjid, Coba madepkan ke sini. Ya. masjid di bagian angka A, nya 3 berarti Masjid terletak di A,3. ya, terus Dan kafe terletak di B,4. G,4 ya. Dan pasar terletak di C,3. C,3 Dan di sekolah letaknya D,4. C,4 terus Dan rumah terletaknya C,1. C,1 ya. Terima kasih, duduk kembali. Kedua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan benar dan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti memang sudah luar biasa mengerti tentang Dena. Ibu hanya ingin menambahkan saja ya untuk LKPD yang sudah kalian presentasikan. Yang pertama itu tentang apa tadi? Letak benda atau letak tempat. Di situ ada sebelah kanan, sebelah kiri, ada rumah yang di antara. Jadi sebelum melihat itu kita harus melihat dulu arah mata angin, ke kanan, ke kiri, timur, utara, barat, dan selatan. Baru kita bisa menentukan di LKPD yang pertama itu. Dan tadi untuk kelompok bulan jawabannya sudah benar semua. Untuk LKPD kedua, di situ kita disediakan tempat-tempat kosong dan kita disuruh menentukan letak tempat itu. Itu kira-kira menebak tempat apakah itu sesuai dengan keterangan di atasnya. Bagaimana kita bisa menentukannya?
masjid. Kenapa yang bawah itu pasti masjid? Karena sudah dikatakan di keterangan di atas, masjid itu letaknya di depan rumah Roni. Terus yang ketiga ada toko roti. Bagaimana bisa yakin kalau itu toko roti? Karena sudah ada di bacaannya. Bacaannya apa? Di sebelah rumah Lala. Karena itu udah ada tulisan rumah Lala, pasti sebelahnya toko roti. Dan untuk yang terakhir kantor pos. Kenapa kok bisa yakin kalau itu kantor pos? Karena di bacaannya di belakang pasar ada kantor pos. Ya, karena di belakang pasar ada kantor pos. Itu untuk LKPD kedua. Untuk LKPD yang terakhir itu tadi ada titik koordinat. Bagaimana tadi cara menentukan titik koordinat? Kita lihat dulu yang vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Vertikal ada huruf, horizontal ada angka. Jadi melihatnya, lihat dulu vertikalnya dan horizontalnya. Seperti letak tempat yang pertama masjid, dia terletak di vertikal A dan horizontal 3. Jadi sudah pasti dia A,3. Itu untuk LKPD kita hari ini. Untuk terakhir, kalian mengerjakan lembar evaluasi. Kerjakan sendiri-sendiri, ini bukan tugas kelompok. Evaluasi untuk sendiri-sendiri. Tuliskan nama kalian di atasnya, Ibu beri waktu kalian 10 menit. Kerjakan masing-masing, jangan berdiskusi. Jangan berdiskusi. Kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Pelan-pelan perhatikan dulu. Baik-baik kerjakan sendiri-sendiri. Jangan terburu-buru, pelan-pelan, dibaca pelan-pelan. Dah, Bu. Dibaca baik-baik, pelan-pelan. Kerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa nama di atasnya.
Selesai, Bu. Ya, kita tunggu temennya yang lain. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, coba evaluasinya ditukarkan dengan teman sebangku. Kita akan membahasnya. Kita koreksi bersama-sama. Apakah sudah benar isi dari teman kalian? Sudah diperhatikan punya temannya? Sudah ditukar semua? Sudah dibahas satu per satu. Kita bahas yang pertama dimulai dari Riki. Baca Ki. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Benar? Betul? Sesuai dengan gambar? Ya, betul. Betul kan punya temennya? Untuk nomor 2, Kevin, lanjut. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di depan, coba perhatikan dulu. Di depan rumah Siti terdapat musola. Apakah benar? Benar. Ya, nomor 2 betul. Ke nomor 3, lanjut. Sulis. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Apakah benar, teman-teman? Kalau yang di ujung kiri rumah Ayu, ya betul. Terus, Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. rumah siapa yang terletak antara rumah Ayu dan Adi? Rumah Siti, ya betul. Terus, ayo kembali lagi ke Riki. Masjid terletak di A,3. Masjid terletak pada titik koordinat berapa? A,3. A,3. Apakah benar teman-teman? Benar. Terus lanjut. Kafe terletak di B,4. Kafe, coba temannya lihat dulu. Apakah benar? Kafe terletak pada B,4. Ya, betul. Terus, Pasar terletak C,3. pasar terletak C,3. 3. Ya, betul. Terus, Sekolah terletak di D,4. sekolah terletak di D,4. Apakah benar yang lain? Betul. Terus, Rumah terletak di koordinat C,1. apakah benar? Benar. Sudah? Tuliskan jumlah benar teman kalian. Kalau sudah, kumpulkan ke ibu beserta LKPD-nya. Terima kasih yang sudah duduk kembali. Sebentar, ibu akan coba menilai tugas kalian. Kelvin, Vicky, Aini, Sulis. Ya, semuanya jawabannya benar dan nilainya 100. Tepuk tangan untuk kita semua. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Kenapa kok senang? Karena mendapat ilmu Mendapat ilmu. Apalagi? dan belajar. Belajar. Terus? Apa? Mempresentasikan
belajar presentasi. Ya. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo coba. Apa yang sudah kita pelajari tentang hari ini? Siapa yang berani coba? Saya. Apa? Tentang denah rumah dan lokasi rumah. Denah rumah, lokasi rumah. Coba Kelvin. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Tentang arah mata angin. Arah mata angin. Terus kalau untuk sulis? Mengenal letak rumah. Mengenal letak rumah. Nah ini. Mengenal letak rumah dan titik koordinat. Mengenal letak rumah dan titik koordinat. Ya, semuanya sudah benar semua. Hanya mungkin Ibu tambahkan sedikit. Untuk materi yang kita pelajari hari ini itu tentang denah, yaitu bab 3 matematika kita tentang denah. Yang pertama, denah tadi apa sih? Apa tadi denah? Letak rumah. Gambaran suatu tempat yang berfungsi untuk menentukan lokasi suatu tempat agar tidak tersesat atau memudahkan kita untuk mencari letak suatu tempat. Terus, sebelum kita menentukan letak suatu tempat, apa yang harus kita pahami terlebih dahulu? Arah mata angin. Seperti yang sudah kita nyanyikan tadi. Ada apa arah mata angin? Timur, Utara. tenggara, selatan, barat daya, barat laut, terus Barat daya. barat daya, utara, timur, laut. Tapi yang sering digunakan hanya 4 arah mata angin, yaitu timur, selatan, barat, utara. Itulah arah mata angin. Kalau titik koordinat, bagaimana tadi cara menentukan titik koordinat? Bagaimana cara menentukan titik koordinat? Apa yang kita lihat? Ayo, apa? Siapa yang masih ingat tadi bagaimana cara menentukan titik koordinat? Dari masih Apa yang dilihat tadi? pada gambar. Yang dilihat untuk menentukan tadi apa yang dilihat pertama? Menentukan Apa? angka dan nomor. Angka dan nomor. Apa yang tepat? Ayo. Vertikal, vertikal, dan horizontalnya. Kalau vertikal ada Ada angka. mana angka? Ada huruf. Kalau horizontal baru angka. Itulah materi kita pada hari ini. Cukup sekian. Mohon ketua kelasnya, teman-temannya disiapkan. Kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.